Memang kita ini sama ibu bapak kan kita diwajibkan untuk respect sama beliau ya. Dan kita harus ngerti kalau beliau perintahkan kepada kita untuk berbuat sesuatu yang jelek, tidak boleh kita lakukan. Tapi tetap kita harus berbuat ngomong yang baik dengan dia. Ya, karena la ta'ata fil makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk kalau kita harus bermaksiat dengan tidak boleh taat kepada makhluk kalau kita harus bermaksiat kepada pencipta kita. Ini dasar pertama. Tapi kita tetap menjawabnya dengan baik di dalam menolak itu. Nah, sekarang ini yang jadi masalah juga bagaimana kalau orang tua kita ini salah berbuat sesuatu seperti masalah cara salatnya dia salat ya. Ya ini kita tidak bisa memberikan sebuah jawaban yang exactly harus begini. Nah, kita melihat kondisi orang tua itu dalam hubungannya dengan kita. Ada seorang anak kalau dengan ibu bapaknya dia rapat sangat. Jadi dia bicara dengan ibu bapaknya pun bisa terima dengan baik dan ayah dan ibu bapaknya pun dia terima ada satu ayah dan ibu yang dia terima pendapat anaknya. Memang dia selesai hatinya macam seperti itu. Kita boleh kalau ayah ibu yang seperti itu ya menerima sharing dari anak-anaknya, kita boleh kasih tahu kepada beliau dengan baik ya bahwa salatnya yang pernah saya dengar dari ustadz, yang pernah saya belajar itu macam ini kalau ruku, macam ini kalau sujud atau macam ini kalau wudhu dan sebagainya. Ya kayak macam itu ya. Tapi ada juga orang-orang dalam interaksi dengan ibu bapaknya itu tidak rapat. Jadi atau mungkin bapak ibunya terlalu keras begitu ya. Sehingga dianggap ini anak kecil, anak budak-budak kecil tak tahu apa-apa. Tidak boleh dia ini kalau ini harus pakai strategi yang lain. Strategi yang lain. Gimana strateginya ya? Strateginya bisa kita umpamanya mengajak silaturahmi kepada ustadz ya ustadzkah atau ustadzahkah kalau itu ibu kita yang berbuat salah dalam salatnya atau ustadz kalau itu adalah ayah kita yang kita ceritakan kepada ustadz tentang kesalahan tentang ibadahnya orang tua kita yang maka tidak langsunglah sekali ketemu ustadz langsung ustadz itu memberi nasihat atau memberi benar enggak mesti harus rapatkan dulu hubungannya nanti mungkin sholat bersama-sama di rumah kita ya kemudian ustadz tadi boleh cerita setelah beberapa kali untuk membenarkan tentang peribadatan sholat orang tua kita begitu caranya sehingga dia tidak merasa tersinggung karena yang berbicara adalah ustadz dan ustadz itu adalah sudah baik sudah dikenal baik dengan orang tua. Demikian juga ketika melihat seorang ayah yang curang, ya. Maka biasanya tabiat manusia ini kalau ditegur dari sebuah kesalahan itu tidak terima. Kita dengan friend saja, ya dengan sahabat kita saja kadang kita dia tidak terima dengan kita, apalagi itu adalah ayah kita, ya. Kadang kita adalah anak, ya maka pasti dia tidak akan terima dan justru akan menimbulkan hal yang tidak baik. Artinya meninggal tidak baik itu dia mungkin semakin curang lagi atau semakin keras lagi menghadapi itu. Nah, bagaimana caranya itu ya kita harus berhikmah dengan hikmah. Hikmah yang pertama kita harus banyak doa sama Allah. Sebut nama beliau untuk beliau diberi kesadaran, diberi keinsafan begitu. Sebut namanya beliau. Mohon sama Allah karena yang bisa merubah juga hanya Allah Taala. Ya, kemudian cara yang kedua adalah dengan kita bantuan dengan orang, dengan ustadz atau dengan tokoh agama begitu yang nanti pelan-pelan berbicara yang tidak menyinggung kepada orang tua kita. Jadi melalui tangan orang lain. Insya Allah bila kita lakukan seperti itu dengan doa dan juga menggunakan orang yang berwibawa dengan ustadz diadakan pendekatan dahulu, maka paling tidak kewajiban kita untuk memberi kepada orang tua kita itu sudah selesai. Kita sudah memberi sebuah peringatan. Kemudian wa ma'al rasul ilal balagh. Rasul itu tujuannya
hanya bertugas memberitahu. Umatnya mau jalankan atau tidak itu terserah dia. Tapi beliau sudah sampaikan. Kita juga sudah kita sampaikan melalui Ustadz ini kepada orang tua kita yang curang. Terserah orang tua kita. Kita tinggal doa sama Allah dan kita tidak dituntut oleh Allah kondisi seperti itu. Karena kita sudah menyampaikan. Begitu jalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasul